Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi katakan shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap untuk menyenangkan hati Tuhan pada hari ini, amin. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau pada hari ini kami semua dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan masuk lagi lebih dekat kepada hadirat Tuhan untuk meninggikan namanya. Haleluya. Sungguh Kau yang terindah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa tiada Allah lain yang kami sembah dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau serahkan hidup kami untuk menyenangkan, untuk menyembah-Mu ya Tuhan.
baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami berterima kasih penyertaan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan semangat baru, semangat yang daripada Tuhan, dan kami siap diberkati melalui pujian penyembahan kami. Terlebih kami siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, yang akan memberikan kami kekuatan, penghiburan bagi setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Bapa di sorga, dan pagi hari ini juga kami akan siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Siapkan hati setiap kami ya Bapa, urapi kami, biar lawatan Tuhan hadir di setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan pada saat hari ini kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa-doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuat kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allah. Pada hari ini kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari lebih semua kita mau menyembah. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Disembah Tuhan, Ini kami Tuhan. tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja, Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Raja, Sekali lagi Engkaulah Yesus Tuhan. Tuhan Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Oh Yesus. Ini kami umat-Mu yang datang menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami naikkan segenap syukur kami naikkan sembah kami hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Oh Yesus. Kau yang layak
katakan Kau yang layak. Yesus, sungguh Kau yang layak disembah, disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kau yang layak, Kau yang layak, sungguh Kau yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama kita angkat dengan tinggi. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi Kau layak disembah Tuhan. Layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Khusus Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, pada pagi hari ini hanya Engkau-lah saja yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan. Pada hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan siapkan kami ya Tuhan, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan kita Yesus. Amin. Ada sukacita hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Boleh sapa kiri dan kanannya dulu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita mau serukan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan goyah, Katakan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh. Sekali lagi kita katakan Tuhanku maha besar.
bahwa Tuhan kita besar, boleh katakan amin. Iya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita dan katakan, serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja. Boleh lebih dahsyat lagi jemaat Tuhan. Kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari lebih sungguh kita mau serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Lagi Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Dia masih semangat untuk memuji Tuhan, boleh sorakan haleluya. Haleluya. Kita mau lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Yes. Kita menyatakan bahwa Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah akan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan Oleh kuasa Yesus. oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku
jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya, tiba saatnya kami mengundang adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas dan maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya sayang padaku, ya sayang padaku. Kita arahkan ke anak-anak kita. Anak kami yang dahsyat ini Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa Tuhan, melepaskan berkat buat setiap anak-anak kami ini Tuhan, karena kami percaya anak-anak ini adalah keturunan ilahi yang Tuhan berikan pada setiap kami. Biarlah anak-anak ini boleh senantiasa menjadi berkat, anak mujizat, anak sukacita Tuhan. Kau juga memberkati setiap pertumbuhan mereka, dijauhkan dari bakteri, virus, sakit penyakit, virus COVID, cacar monyet, setiap sakit penyakit apapun tolak dalam nama Yesus Tuhan. Anak ini akan menjadi anak yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap orang tua dari anak-anak kami ini Tuhan memberkati, biar setiap kebutuhan, keperluan anak-anak ini boleh senantiasa dicukupkan di dalam Kau Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak dari kakak trainer dari AWK nanti Tuhan, Kau memberkati mereka sehingga mereka boleh menyampaikan setiap firman dengan bahasa yang sederhana, sehingga firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anak kami ini, bahkan anak-anak kami menjadi anak yang tumbuh dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau menyatakan bahwa Yesuslah alasan kami hidup sampai saat ini ya Bapa. Hidup kami ini semua karena anugerah-Mu. Hidup kami ini semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Ku
ungkapan hati kami ya Tuhan. Wah, begitu berat badai, begitu berat tantangan yang kami hadapi. Secara manusia biasa kami tidak sanggup. Tetapi bersyukur kami memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa menopang hidup kami, memberikan kekuatan bahkan semangat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki harapan di dalam Tuhan. Kami punya janji Tuhan, dan janji Tuhan selalu Tuhan genapi. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami tahu hidup kami di tangan Tuhan. Kami tahu hidup kami dibela Tuhan. Kami tahu hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh menikmati bulan yang baru, bulan Agustus di minggu pertama di tahun 2022 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat yang indah ini sebelum kami bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Roh Kudus, baharui hati kami, baharui pikiran kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak berlalu dengan percuma, tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin dibaharui, hidup kami semakin dibentuk, hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tetap berdiri, kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya. Yang di rumah, shalom, ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kita sudah masuk dalam serial yang ke-9, ya, gaya hidup warga kerajaan Allah. Dan hari ini kita masuk ke bagian yang ke-9, ya. Hari ini temanya adalah hal menghakimi, ya. Kalau kata menghakimi tentu kata dasarnya hakim, ya. Hakim itu berarti pengadil, ya, yang mengadili. Kalau menghakimi berarti berlaku seperti hakim, ya. Nah, Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, hakim bukan saja di pengadilan, bahkan ya banyak gereja juga, banyak hakim-hakimnya. Kalau istilah sekarang menghakimi itu menjudge, ya. Seringkali menjudge, kita tuh sering menjudge orang. Udah, kamu tuh nggak bisa, ya kan? Kadang-kadang kita bilang, aduh parah tuh orang, ya, parah banget. Udah, kamu nggak usah percaya sama dia. Wah, orangnya troublemaker. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita nggak ngerti orang itu, ya, tapi kita sudah melabel.
atau mencap kepada orang lain yang sebenarnya itu masih asumsi. Kita sendiri nggak tahu kebenarannya, kita sendiri nggak tahu faktanya, ya. Tapi kadang-kadang kita sudah melabeli orang, mencap seorang dengan label-label yang negatif. Ya. Kadang kita mendengar ketika ada orang ada masalah, kemudian orang itu menjelaskan, wah orang itu begini-begini, terus kita percaya. Ya, padahal kita nggak ada buktinya, kita percaya pada orang itu, kita sampaikan lagi kepada orang lain. Ya, jadi kita ikut-ikutan menghakimi, sudah kasih dalam Tuhan. Nah, orang yang menghakimi seperti gambar, ya, dia nunjuk dengan 1 jari, tetapi sebenarnya 4 jarinya ke dia, ya kan, 3 jari ke dia. Nah, ada yang jempolnya agak samping, berarti dia nunjuk ke depan sama yang ke samping, tapi 3 jarinya ke dia, ya kan. Nah, ada orang begitu, ya, bukan menghakimi dengan menunjuk-nunjuk, tetapi jarinya banyak yang mengarah ke dia sebenarnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa hal menghakimi perlu kita pelajari? Ya, agar kita tidak menjadi hakim-hakim, ya, kepada orang yang kita nggak tahu sebenarnya apa masalahnya, apa kehidupan sesungguhnya, ya. Supaya kita jadi jemaat yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ya. Bukan jemaat yang suka menghakimi orang lain. Karena kalau kita menghakimi orang lain, sesungguhnya kita menyakiti hati orang lain. Betul? Meskipun kita menjudge orang itu tidak di depan dia. Tetapi kalau dia tahu itu kan sangat melukai. Ya. Sedangkan Yesus datang ke dunia, ya, dia mengasihi orang berdosa. Dia bergaul dengan orang berdosa, ya. Tetapi kita orang percaya justru malah kita menghakimi orang lain yang bukan hak kita. Karena hanya Allah yang menghakimi, ya. Karena dia hakim yang adil. Nah, mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan ke-5. Ini masih rentetan khotbah Yesus di bukit. Hal menghakimi ayat 1, mungkin terlalu kecil ya tulisannya, saya bacakan. Ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Jangan kamu menghakimi. Ini kalimat langsung dari Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan hal menghakimi? Ya. Mungkin kehidupan di zaman Tuhan Yesus banyak hakim-hakim, ya, banyak orang-orang yang suka menghakimi orang lain, yang suka menghakimi saudaranya. Ya. Apalagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka menghakimi dengan dalil-dalil agama, saudara. Ya, kalau kita pernah ingat cerita tentang wanita yang kedapatan berzina, itu dalam tanda petik, ya. Kemudian mereka membawa ke Tuhan Yesus, ya, terus mereka mau merajam, membunuh dengan melemparinya dengan batu sampai mati. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, ya, siapa yang tidak berdosa lempar dahulu. Enggak ada yang berani. Balik kanan semua, pulang. Ya. Wanita yang kedapatan berzina, terus dia berzina dengan siapa? Pasti dengan laki-laki. Kok laki-lakinya enggak dibawa? Padahal kalau menurut kitab Taurat dalam Imamat pasal 20,
baik laki-laki maupun perempuan itu harus dihukum mati kalau kedapatan berzina. Ya. Kenapa hanya wanita ini? Jangan-jangan itu fitnah. Ya. Kalau memang berzina dua-duanya dong dibawa. Kenapa laki-lakinya tidak? Ya. Karena mereka ingin menghakimi. Jangan-jangan ya. Karena kita nggak tahu juga keadaan waktu itu. Ya, 2000 tahun yang lalu. Jadi mereka ingin menghakimi, saudara. Nah, tradisi menghakimi itu sampai sekarang terus ada. Ya, bahkan di gereja banyak orang yang suka menghakimi. Si kaya menghakimi yang miskin, si miskin menghakimi yang kaya, yang pintar menghakimi yang bodoh menghakimi yang pintar. Ya kan? Jangan merasa yang pintar hanya menghakimi yang bodoh banyak juga menghakimi yang pintar. Yang miskin banyak juga menghakimi yang kaya. Sombong banget orang, muntang-muntang punya Alphard, ya kan? Pasti uang korupsi. Memang dia tahu itu uang dari korupsi, iya kan? Kita udah main menjudge aja bahwa itu pasti uang haram itu. Dia kan kerjanya cuma biasa-biasa aja, kok dia bisa punya ini, bisa punya itu. Kita nggak tahu, kita hanya berasumsi, kita hanya menduga-duga, tapi kita sudah menjudge. Menjudge orang itu, ini pasti korupsi, ini pasti uangnya uang haram nih semua. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, tradisi itu sudah ada 2000 tahun yang lalu ya. Menghakimi. Nah, mari kita lihat kesan Alkitab kepada orang yang suka menjudge. Next slide. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Hai orang munafik, di ayat yang kelima tadi, Matius pasal 7. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata saudaramu. Berarti orang yang menghakimi itu orang munafik dalam Alkitab. Merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, dan dia menghakimi. Tahukah saudara artinya selumbar? Selumbar itu serpihan kayu. Nah, Pak Denny tukang kayu nih. Balok kayu ya pasti ya. Kalau kita gergaji balok itu, kita bisa hitung gak tuh selumbarnya, tuh serpihannya? Gak bisa hitung. Berarti balok itu mungkin berjuta-juta selumbar itu. Ya kan? Artinya kesalahanmu tuh banyak sekali tak terhitung. Kok cuma kesalahan orang cuma satu? Selumbar itu bicara kesalahan kecil mungkin. Kesalahan yang kecil bagi saudaramu, engkau sudah menghakimi. Engkau tuh ada balok, artinya kesalahanmu mungkin tak terhitung banyaknya. Bandingkan selumbar dengan balok. Selumbar itu serpihan kayu itu, kalau kita gergaji, ya, dia terbang ke sana-sana tuh kan. Ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus, kamu yang kecil aja kamu bisa lihat, padahal di diri kamu tuh kesalahanmu itu, waduh, begitu banyak. Makanya Tuhan Yesus bilang kamu tuh munafik. Kamu gak sadar bahwa kamu tuh dosa kamu juga banyak. Bukan cuma selumbar, 2 lembar, ya kan? Banyak sekali, balok. Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita orang-orang yang menghakimi itu orang-orang munafik. Jangan kita jadi orang munafik, amin. Jangan kita jadi orang-orang yang menghakimi orang lain. Alkitab katakan kita orang munafik. Apa upah seorang yang munafik? Saya cari dalam Alkitab. Yang pertama, upah seorang munafik itu tidak akan masuk kerajaan Allah. Matius 23 ayat 13. Ya. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk kerajaan Allah. Jelas, ini firman Tuhan Yesus. Orang yang menghakimi adalah orang munafik. Orang yang munafik gak ada tempat dalam kerajaan Allah. Tentunya kita gak mau. Ya. Kita mau dong kita ada dalam kerajaan Allah. Seberapa rusaknya kita di dunia ini, ya, Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, untuk berubah. Karena Tuhan mau kita bagian
dari kerajaan Allah itu. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Kemudian yang munafik kedua apa? Alkitab katakan dalam Matius 23 ayat 14, orang yang munafik akan menerima hukuman yang berat. Seberapa berat? Pasti sangat berat. Ya. Pasti sangat berat. Beratnya pasti melebihi dari masalah kita di bumi ini, iya kan? Kadang-kadang lu tuh, kok masalahku berat banget. Ya. Hukumannya berat. Yang ketiga, upah seorang munafik menerima hukuman neraka. Di Matius 23 ayat 33. Ya. Hai kamu ular-ular atau orang munafik, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat melupakan diri dari hukuman neraka? Itu Tuhan Yesus yang berfirman. Kalau Yesus yang berfirman, ya dan amin. Amin. Karena dia pemilik surga. Bahkan dia sekarang ada di surga. Dia naik ke surga. Dia Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Itu kesan Alkitab pertama bagi orang yang suka menghakimi adalah munafik. Yang kedua, Lukas 23 ayat 2. Mereka penuduh dan pemfitnah. Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mulai menuduh dia, Yesus ya. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Yesus dituduh, Yesus difitnah. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus, pada yang mencobai Tuhan Yesus, bolehkah kami bayar pajak? Tuhan Yesus bilang, ada gambar apa di uang itu? Kaisar, apa yang kaisar punya berikan pada kaisar. Ya. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tidak membayar pajak. Apa yang kaisar punya berikan pada kaisar. Tetapi mereka katakan apa? Mereka memfitnah, saudara. Karena mereka mau menghakimi Yesus. Jadi orang yang menghakimi itu adalah penuduh dan pemfitnah. Senior pastor kita, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo, sudah kenyang sama tuduhan dan fitnah. Waktu bulan lalu saya pernah nonton satu YouTube. Ya. Ini orang Kristen punya channel. Jadi dia sandingkan ucapan Pak Gilbert dengan ada suatu pendeta, dia seorang aransemen musik ya, yang luar biasa. Jadi dia ambil kata-katanya Pak Gilbert, dia potong. Apa tuh gereja? Kalau nyanyinya kok nyanyinya udah syadu banget sampai jemaat tidur semua. Jadi dia cuma ambil penggalan itu, saudara. Saya tahun berapa, Mam? Saya tuh yang dipercayakan Pak Gilbert untuk sebagai ketua misinya. Jadi saya sudah membawa Pak Gilbert tuh sampai dari Aceh, ya, pokoknya Nusantara sampai pedalaman, NTT, Sulawesi, Safari. Saya pimpin pelayanan KKR Pak Gilbert. Hampir saya hafal khotbahnya Pak Gilbert setiap daerah. Ya, karena ilustrasinya hanya itu aja. Ya. Jadi Pak Gilbert tuh suka khotbah begini. Gereja-gereja itu saling menghakimi. Yang satu bilang, wah gereja itu tepuk-tepuk tangan. Gereja itu kayak di diskotik. Sementara gereja sebelah, apa itu? Gereja nyanyinya, kok syadu-syadu gak ada Roh Kudus. Selalu Pak Gilbert bilang, mimbar kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Dan itu selalu diucapkan tiap KKR, hafal saya itu. Diambil doang itu apa kalimat. Apa tuh? Ibadah cuman syadu-syadu. Udah dipotong, digabungkan dengan khotbah pendeta lain. Seolah-olah Pak Gilbert itu menentang ibadah gereja yang syadu-syadu. Padahal itu dia sedang membuat ilustrasi bahwa gereja tidak boleh saling menghakimi. Nah itu. Nah saudara kasih dalam Tuhan, karena orang Kristen
sendiri. Kemarin ya Pak Saifuddin Ibrahim, saya dikasih video sama pendeta juga. Wah, ini pendeta udah gawat nih. Saya nonton kan. Jangan masuk Kristen. Si ini, si itu, dia mengambil barang-barang saya. Penipu. Ternyata videonya jangan masuk Kristen kalau hanya untuk mau menipu. Gitu kan, dipotong itu, jangan masuk Kristen karena si ini penipu gitu kan. Saya langsung kirim ke istrinya Pak Saifuddin Ibrahim kan di Amerika. Wahyu, wah Abi di gini nih. Ah biasalah itu kadrun Pak Indra katanya. Ya, nah itu. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, orang yang menghakimi ini selalu membuat tuduhan dan fitnah. Amin. Karena pendeta ini enggak benar. Makanya sudah kasih dalam Tuhan, kalau ada video-video di YouTube tentang kekristenan, jangan ikut komentar. Ya. Nanti kita jadi ikut-ikutan menghakimi. Karena orang yang menghakimi adalah apa? Munafik. Orang yang munafik tidak ada tempat dalam kerajaan sorga. Enggak usah ikut-ikutan komen di YouTube ya. Apalagi kita enggak tahu ya faktanya gitu. Hanya ikutan terus cuma menonton yang sudah diedit, sudah dipotong-potong, disambung. Gitu. Nah itu bahaya buat kita sendiri. Nah yang ketiga, kesan Alkitab bagi orang yang suka menghakimi, sombong. Yesaya 29 ayat 20 sampai 21. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencomot akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara yang langsung kamu berdosa, kamu ini. Jadi mereka sudah menghakimi. Alkitab berkata mereka adalah sombong. Orang yang sombong akan berakhir. Yang sombong dengan kekayaan, habis kekayaannya. Yang sombong dengan kepintaran, akan dipermalukan. Ada beberapa teolog hebat di YouTube, wah dia selalu serang-serang pendeta, apa itu ajaran, sekarang dia dipermalukan saudara. Merasa pintar. Serang pendeta lewat YouTube di media sosial. Pendeta serang pendeta. Teolog serang teolog. Teolog Kristen ini saudara. Tapi hidupnya sekarang dipermalukan. Alkitab itu ya dan amin. Amin. Yang gagah sombong akan berakhir. Yang sombong dan kekayaan akan habis kekayaannya satu kelak. Ya. Yang sombong dengan kepintarannya akan dipermalukan. Yang sombong dengan jabatannya akan direndahkan. Wah, saya jabatan tinggi. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Amsal 16 ayat 5 jelas, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, kekejian bagi Tuhan. Jangan berharap berkat kalau kamu sombong. Justru Alkitab katakan, kau akan berakhir. Kau akan habis. Karena orang yang suka menghakimi itu sombong, sok pinter, suka merendahkan orang, ya kan? Sok paling suci, sok paling benar. Padahal kesalahannya dia seperti balok, mungkin banyaknya nggak terhingga dari selumbar-selumbar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang tidak menghakimi orang. Ya, kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita semua. Ada ayat-ayat yang harus kita renungkan supaya tak kala kita mau menghakimi, kita harus ingat ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Kita lihat di next slide, Matius 7 ayat 1-2 tadi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ingat, sadar bahwa ada hukum tabur tuai.
Kalau kita menganggap rendah orang lain, suatu saat kita akan direndahkan. Kalau kita menganggap enteng orang lain, suatu saat kita akan dipandang enteng orang kita. Orang Kristen tuh percaya tabur tuai, bukan karma. Ya. Kalau karma itu nanti upahnya itu ketika ada kehidupan yang baru, reinkarnasi baru karmanya itu. Dulu kamu waktu masih hidup begini, nanti ketika reinkarnasi akan begini. Jadi ada buahnya. Tapi tabur tuai, ya upahnya itu di bumi dan nanti di kekekalan. Apakah itu upahnya kita masuk neraka selama-lamanya atau upahnya kita dalam kerajaan Allah selama-lamanya? Itu tabur tuai. Jadi ada upah, ada konsekuensi di bumi dan di kekekalan. Itulah prinsip Kristen. Kita bukan karma, kita tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Kalau kamu menabur kejahatan, kalau kamu menabur menghakimi orang lain, kau akan menuainya. Karena kau orang munafik. Kau tidak bisa melihat kesalahanmu, kau hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Ada hukum tabur tuai. Itu sebabnya ini yang harus kita renungkan, ya. Biar di hari-hari ke depan kita jangan jadi pribadi yang suka menghakimi. Karena ada hukum tabur tuai. Amin. Ada hukum tabur tuai. Nah, yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang tidak menghakimi orang lain? Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sadar bahwa kita belum sempurna. Mungkin kesalahan kita itu sebalok, bukan selumbar. Jadi jangan menghakimi, kita belum sempurna. Kita semua dalam proses. Ya, itu sebabnya Roh Kudus memimpin kita untuk proses kesempurnaan seperti Kristus. Kita sempurna bukan dibuat pemandangan manusia, tapi kesempurnaan kita tuh pemandangan Allah. Amin. Kalau di depan manusia kita mah gak ada sempurna-sempurnanya. Tuhan Yesus aja banyak yang tidak suka waktu dia hidup. Padahal dia begitu Maha Pengasih. Ya, dia mengampuni orang berdosa. Dia membuka jalan keselamatan bagi yang berdosa. Itu pun banyak yang tidak suka. Ya, kalau kita mau sempurna buat di mata orang, stres kita jadi gila, ya kan? Karena orang sekarang kan pintar mencari kesalahan orang. Ya, tapi kita berusaha untuk sempurna di pemandangan Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Ya kan, biar orang menjudge, kamu orang munafik, kamu orangnya sok-sok ini, gak apa-apa. Tuhan melihat hati kita. Ya, kita hidup bukan tergantung apa kata orang, tapi apa kata firman. Amin. Jadi sadar kita belum sempurna, jangan menghakimi. Jangan-jangan kesalahan kita ya sebesar sebalok itu, ya kan? Terus kita mau menghakimi orang lain. Sadar bahwa kita belum sempurna. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Keluarkan dulu balokmu, sucikan dirimu dulu. Hidup benar dulu, hidup sesuai firman dulu. Keluarkan baloknya itu. Baru kamu bisa melihat selumbar. Melihat kesalahan orang lain. Kamu aja belum bisa melepaskan dosamu. Kamu saja belum bisa melepaskan kekuranganmu. Ya. Sudah mau melihat kesalahan orang. Yang ketiga, bagaimana menjadi pribadi yang tidak menghakimi orang. Jadi yang pertama, kita harus sadar ya, bahwa ada hukum tabur tuai. Jangan menghakimi. Yang kedua, kita harus sadar bahwa setiap kita belum sempurna. Ya. Jangan seolah kita sudah sempurna, terus kita mau menghakimi orang lain. Yang ketiga, taati hukum yang utama. Matius 12 ayat 30-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Taati, ini hukum yang utama. Kasih Tuhan, kasih sesama. Ya, jangan menghakimi. Justru kita mengasihi, kita mendoakan. Ya. Kalau kita bisa tolong. Ya. Jangan kita menghakimi.
nolong enggak, menjudge iya. Bantu enggak, memberikan label, memberikan cap yang tidak baik kepada orang itu. Nah, itu sangat tidak baik. Ya. Jadi kewajiban orang Kristen harus mengasihi, ya, mengasihi sesama kita. Kita menghormati orang lain, kita menghargai orang lain. Ya. Hiduplah berdamai dengan orang lain. Karena kalau kita menghakimi, orang gak suka sama kita. Ya. Setiap orang ada kekurangan. Sebagai penutup, ada 2 ayat. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah Bapa, ya, yang menghakimi dengan adil. Yesus Tuhan. Dia bisa membalas, tapi dia tidak mau melakukan itu. Karena Yesus adalah kasih. Amin. Meskipun ia dicaci maki, dia enggak balas. Ya. Meskipun ia menderita, dia enggak mengancam. Apakah Yesus tidak berdaya? Bukan. Dia bisa. Dia powerful. Apa saja dia bisa lakukan. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Karena dia penuh kasih. Dia penuh cinta. Amin. Ibrani 10:30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita dihianati, kita diomongin orang, kita dihakimi orang, sudah, kita gak usah balas. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Waktu kita dihakimi, jangan balas menghakimi. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan kita merampas haknya Tuhan. Haknya kita mendoakan, melepaskan pengampunan. Itu bagiannya Tuhan yang membalas. Karena ada hukum tabur tuai. Dia akan menuai, ya, dari Tuhan yang akan memberikan. Apakah itu hukuman, apakah itu berkat atau reward. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan melarang orang-orang yang menghakimi. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah mengingatkan kami bahwa ada hukum tabur tuai. Bahwa kami belum sempurna. Kami tidak pantas untuk menghakimi orang lain. Karena hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi orang lain. Bukan kami. Ajar kami Tuhan terus untuk memiliki kasih yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Biarlah kasih itu terus bertumbuh, berbuah. Ketika kami sakiti, berikan kami kemampuan untuk kami boleh melepaskan pengampunan kepada orang yang menghakimi kami, menyakiti kami. Ajar kami, tuntun kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup layak di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan bersekutu dalam perjamuan kudus bersama Engkau Tuhan. Tuhan, layakkan kami semua. Ampuni dosa hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Ampuni setiap pengerja yang ada. Ampuni setiap jemaat yang ada, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Ampuni kami semua, setiap dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan, menikmati roti dan anggur dalam perjamuan kudus, untuk mengenang pengorbanan Tuhan 2000 tahun lalu, untuk membawa kami pada keselamatan, hidup bersama Tuhan Yesus kelak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut roti dan anggur, perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya minta petugas ke depan, kita naikkan pujian tubuhmu terpecah.
dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima kasih-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, yang di atas, di bawah, bahkan yang di rumah. Kita bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib.
Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, jagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau anugerahkan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Oh Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk salib, terima kasih untuk Golgota. Terima kasih untuk darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah untuk menyelamatkan dosa kami. Terima kasih untuk segala-galanya. Kau Tuhan yang sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini maupun setiap kita yang menyaksikan program live streaming ini dimanapun kita berada, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik. Bagi yang ada di gedung gereja sudah disiapkan amplop, bisa diisi. Kalau ada yang belum dapat boleh angkat tangan, nanti bisa dilayani oleh pengerja yang ada. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya akan bacakan informasi terkait pelayanan kita Gereja Glow Fellowship Center Cibubur selama sepekan ke depan. Setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol, dan lain-lain. Itu ada di depan kalau Bapak Ibu lihat, dan itu kita lakukan secara rutin sebagai komitmen kita dalam pelayanan di tempat ini. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740-148-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh, untuk yang memberikan atau rindu tergerak untuk memberikan 500.000 bisa ditransfer 500.000 Rp1. Hal ini sangat diperlukan agar kita bisa mengadministrasi setiap uang yang masuk untuk dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung kegiatan diakonia Berbagi Kasih Glow Cibubur Community. Tuhan Yesus memberkati. SDK online setiap hari Rabu jam 8 malam. Link akan dibagikan di grup WA, dan ini terbuka untuk siapa saja yang rindu. Setiap Rabu di tengah minggu kita ada ibadah. Jadi ada kesaksian, ada pujian penyembahan tentunya, dan ada sharing tentang firman Tuhan pastinya. Yang rindu untuk ikut bersama-sama nanti bisa sampaikan kepada pengerja yang ada atau bisa bergabung lewat grup WhatsApp kita. Ibadah Raya Minggu 14 Agustus 2022 jam 10 pagi seperti saat ini bersama dengan hambanya Pendeta Okni Sigarlaki. Onsite di tempat ini Komplek Pertokoan Concordia Trafalgar, Blok SRC 15, Kota Wisata Cibubur. Bisa juga dengan mendaftarkan diri 0812 1022 7507, atau Bapak Ibu yang mungkin belum sempat datang bisa juga lewat online di Facebook kita, di fanpage kita GBI Glow FC Cibubur, juga live delay di YouTube channel kita Glow Cibubur. Tapi untuk yang live delay jam 5 sore setiap hari Minggu. Ibadah NGUG Sunday Revival hari ini jam 1, dan ini premier dibuka pertama kali. Dipastikan bagi yang mungkin adik-adik yang rindu untuk nanti bergabung bisa nanti ada sama-sama di tempat ini jam 1 dengan hambanya Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, generasi penerobos. Haleluya. Hal-hal yang luar biasa yang dibagikan, dan ini akan menjadi program rutin kita ke depan setiap minggu jam 1 siang. Formulir doa bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan oleh gembala untuk pokok-pokok doa khusus dapat mengisi form dengan memindai scan QR code yang ada di layar TV atau HP Bapak Ibu Saudara. Ada formulir doa, atau kalau Bapak Ibu belum nyaman dengan QR code bisa juga sampaikan secara langsung di nomor handphone yang sudah ada, nanti langsung bisa didoakan pastinya. Fasilitas pelayanan kedukaan gratis, hal ini sudah kita informasikan di minggu kemarin juga, dan ini menjadi komitmen gereja. Tidak seorang pun yang mengingini kematian, namun kematian tidak dapat ditolak dan dihindari pastinya. Ketika hari itu tiba, gereja ingin membantu memberikan fasilitas pelayanan kedukaan gratis berupa peti jenazah, ambulans, dan tanah makam kepada anggota jemaat yang mau. Jadi ini dihimbau kalau mau bisa menerima fasilitas gratis ini. Bagi jemaat yang mau dipersilakan mengirim foto kartu keluarga ke nomor WA Gembala 0812 1022 7507, atau bisa menghubungi pengerja yang ada. Jadi bisa berkomunikasi, nanti ditinggalkan di situ nomor handphonenya dan bisa WhatsApp langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk catatan, tanah makam hanya untuk daerah Pondok Rangon, Pedurenan, dan Mangunjaya. Dan waktu aktif penerimaan fasilitas akan disampaikan selanjutnya. Sekarang masih dalam proses
pengumpulan data kolektif tentunya. Dan fasilitas berlaku hanya kepada anggota jemaat yang memberikan data tentunya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ada pelayanan ini cepatnya, karena kita juga ada kuota tentunya, dan hal itu tidak kita buka secara lama. Jadi kalau kuota sudah terpenuhi akan segera kita submit agar sudah bisa berjalan programnya. Next, pelajaran Alkitab di YouTube channel Indra Sigarlaki, Bapak Ibu sudah diupload. Silakan melihat, ada sejarah dan ada khotbah-khotbah yang sudah disiapkan, dan itu akan sangat memberkati kita tentunya. Haleluya. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur, BCA Mobile, BNI Mobile, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay. Link aja sudah ada dan bisa difasilitasi untuk ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita membawa persembahan ke depan, saya rindu untuk share satu ayat yang kita sudah siapkan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hari yang spesial, waktu yang luar biasa ini, kalau kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, firman yang mengajar, membimbing, mengingatkan kami untuk kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh munafik, kami tidak boleh hidup dengan menghakimi sesama kami. Biarlah kami boleh rema atas setiap firman Tuhan yang kami terima Tuhan. Kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman yang ada boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membawa korban syukur kami, persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang dengan sukacita dan sukarela membawa. Kami tahu apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Dan ketika kami membawa, kami juga tahu bahwa Allah yang setia melimpahkan berkat luar biasa bagi kehidupan kami. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dan dengan sukacita memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap pekerjaan, cita-cita dan harapan dari hamba-hambamu ini Tuhan. Dan kami tahu kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk hambamu Bapak Pendeta Indra Sigarlaki dalam tugas, dalam pelayanan, khususnya pengembalaan di tempat ini. Tuhan limpahkan hikmat, berkat-berkat surgawi bagi keluarganya. Tuhan dicukupkan, bahkan dilimpahkan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun hambamu ini pergi, dia berada, dia menjadi berkat bagi jiwa-jiwa dalam kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu membawa persembahan, kita akan sama-sama memuji muliakan Tuhan. Haleluya. Selamat memberi yang terbaik pada Tuhan di kotak yang telah disediakan di depan. Kacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara.
ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan Dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita kembali datang pada Tuhan. Kita merendahkan diri, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat ibadah di minggu pertama di bulan Agustus tahun 2022 ini. Terima kasih Kau sudah membuktikan kembali kasih-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Rohani kami diberkati oleh Tuhan. Jiwa kami dipuaskan oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami kembali, kami membawa damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kami pulang, kami terus menopang doa bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, pulau-pulaunya, bahkan ikan-ikannya yang di laut, bahkan setiap hewan, baik yang di udara. Tuhan berkati, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang dapat menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi yang kami kasih, Tuhan kami berdoa, Tuhan senantiasa memberikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga dia boleh terus memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan, membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga menopang doa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Biar gereja Tuhan saling mengasihi, saling menopang, bergandengan tangan untuk menunaikan tugas amanat agung yang Tuhan sudah amanatkan. Sehingga semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap gereja-gereja yang ada. Bahkan gereja Glow dimanapun, baik di pusat, di cabang-cabang, di daerah, di luar negeri. Tuhan berkati, Tuhan pakai gereja Glow untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoin yang bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Bahkan pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan, mendatangkan jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Berkati perjalanan pulang kami. Kendaraan yang kami gunakan apapun itu, Tuhan berkati. Sehingga kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hidup dalam kasih dan kebenaran jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih, untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita,
memberkati pelayanan kita, memberkati studi adik-adik kita, memberkati pelayanan kita, bahkan memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima Katakan ku sekarang, terima sekarang, ku terima sekarang, terima ku sekarang. terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Silakan bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.